Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, apa jadinya jika keadilan menjadi barang mahal yang harus ditebus dengan uang? Di sebuah kantor polisi di desa terpencil, arogansi kekuasaan mencapai puncaknya. Seorang polisi muda menartawakan orang tua, menahan barang mereka, dan meminta sogokan. Mereka yakin kekuasaan ada di tangan mereka dan warga sipil harus tunduk. Mereka tidak tahu orang yang mereka remehkan ini bukanlah warga biasa. Ia datang sendirian, berpakaian sangat sederhana, tapi di balik kemeja birunya tersimpan pangkat tertinggi yang siap mengguncang seluruh hierarki. Malam itu, kantor polisi Tanjung Sari akan belajar bahwa menindas rakyat kecil adalah dosa besar yang harus dibayar tunai. Namun, sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Pintu besi yang sudah berkarat itu berderit pelan ketika Jenderal TNI Abdurrahman melangkah masuk. Matahari sore di Tanjung Sari terasa menyengat, jalanan desa itu sepi. Di seberang jalan, tepat di depan pagar rendah yang mengelilingi bangunan tua kepolisian sektor Tanjung Sari, Abdurrahman memarkir mobilnya. Mobil biasa, sedan keluarga berwarna hitam, tidak mencolok sama sekali. Dia datang sendirian, tanpa pengawal, tanpa lambang pangkat yang melekat di tubuhnya. Ia hanya mengenakan kemeja polo sederhana berwarna biru dongker dan celana kain biasa. Jika dilihat sekilas, ia tampak seperti seorang pensiunan atau warga biasa yang sedang mencari kejelasan atas sebuah masalah. Masalah yang membawanya kemari adalah motor Honda Supra X125 milik ibunya. Motor tua yang menjadi satu-satunya alat transportasi bagi orang tuanya untuk beribadah dan berkebun. Motor itu ditahan 3 hari lalu. Alasannya knalpot bising, sebuah alasan yang konyol sebab motor itu sepenuhnya standar pabrik, tidak pernah tersentuh modifikasi sedikitpun. Abdurrahman tahu betul penahanan ini hanya kedok untuk memeras rakyat kecil. Di dalam kantor polsek, suasana terasa lengang, hanya ada aroma rokok murahan dan debu yang berterbangan. Di ruang pelayanan masyarakat, hanya ada satu meja yang dihuni oleh seorang polisi muda. Pria itu tampak santai, bahkan terlalu santai. Kakinya diangkat di atas meja, sementara fokus matanya terpaku pada layar ponsel. Seragamnya terlihat lusuh, di lencananya tertera nama Doni, Bribka Doni. Abdurrahman berjalan mendekat, berusaha mempertahankan ketenangan di wajahnya. "Selamat sore Pak Doni," sapa Abdurrahman dengan suara yang berat namun ramah. Polisi itu tidak bergeming, ia masih sibuk tertawa kecil melihat layar ponselnya. Setelah beberapa saat ia menghela napas panjang, seolah merasa terganggu, baru kemudian ia menurunkan kakinya dan menoleh. "Iya, ada apa Pak Tua?" tanya Doni, nadanya sudah terdengar meremehkan. Tidak ada basa-basi, apalagi sapaan hormat. Abdurrahman membalas tatapan itu lurus-lurusan. "Saya mau mengurus motor orang tua saya yang ditahan di sini, Supra X125, warna hitam merah. Sudah 3 hari motor itu di sini." Doni meraih sebatang rokok lagi di meja, menyalakannya, dan menghirup asapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Oh, motor rongsokan itu, ia ditahan, melanggar lalu lintas, knalpotnya berisik sekali, mengganggu ketertiban." "Saya rasa itu tidak benar, Pak. Motor itu standar pabrik, tidak ada perubahan sama sekali," bantah Abdurrahman pelan.
Bapak jangan membela diri, pokoknya melanggar. Kalau mau motornya keluar, ya ada prosedur yang harus diselesaikan. Doni memutar-mutar kunciran asap rokok di udara, menikmati posisi dominannya. Prosedur seperti apa, Pak? Doni tersenyum sinis, senyum yang menunjukkan arogansi kekuasaan yang ia pegang. Ia menjentikkan abu rokoknya ke lantai. Begini saja, Pak Tua, kita tidak usah ribet-ribet, motor itu statusnya barang bukti. Kalau mau keluar cepat, sediakan saja amplop biru, urusan selesai, motor langsung bisa dibawa pulang. Abdurrahman berdiri tegak, matanya memicing. Ia sudah menduga ini akan terjadi, namun mendengar permintaan itu diucapkan secara terbuka di depan umum, tetap saja menyulut bara amarahnya. Amplop biru itu maksudnya uang tebusan Doni, tanya Abdurrahman, menyebut nama Doni dengan penekanan tajam. Doni terkejut mendengar namanya disebut tanpa embel-embel pangkat, namun ia cepat kembali menguasai diri. Istilahnya biaya administrasi dan penertiban, Pak Tua. Jangan pakai kata-kata yang tidak enak didengar. 5 juta, beres semuanya. Kalau tidak, motor itu akan menginap di sini sampai lebaran kuda. Doni tertawa kecil. 2 anggota polisi lain yang sedang duduk di teras depan ikut melirik ke arah mereka, tetapi tidak ada yang mendekat. Abdurrahman kini merasakan darahnya mendidih. Ia adalah seorang jenderal bintang 4. Ia sudah, dengan keserakahannya, justru menjadikannya alat pungli pribadi yang secara tidak sengaja menyeret Jenderal Abdurrahman masuk ke arena ini. Wisnu tahu persis siapa yang menerima uang tebusan dari kasus-kasus serupa sebelumnya. Ia tahu persis siapa yang memerintahkan penahanan motor itu, bukan karena dokumen, tapi karena orang tua pemilik motor terlalu vokal menentang proyek pembangunan yang didukung polisi. Jika ia bungkam, ia mati tertutup aib sebagai polisi korup. Jika ia bicara, ia mati dibunuh oleh kawan-kawannya sendiri sebelum sempat berdiri di hadapan hakim. Ia harus mengambil keputusan malam itu. Pilihan antara loyalitas yang sudah membuangnya atau kebenaran yang mungkin menawarkan perlindungan dari seorang jenderal yang benar-benar kuat, Jenderal Abdurrahman. Sementara Kompol Wisnu tenggelam dalam ketakutan eksistensial, ketegangan di markas besar kepolisian mencapai titik didih. Jenderal Budiarto didampingi tim hukum dan beberapa perwira intelijen sedang memetakan pertahanan mereka. Prioritas nomor 1, tegas Budiarto, suaranya dingin dan tajam. Pastikan Kompol Wisnu tidak mendapat akses ke pihak luar, terutama tim pengacara Abdurrahman. Kami sudah menempatkan petugas kami di sel pengawasan jenderal, lapor kepala intelijen. Semua komunikasi disadap, semua kunjungan pengacara akan diverifikasi dan disaring ketat. Kami memastikan hanya pengacara yang ditunjuk oleh kepolisian yang boleh menemuinya. Itu tidak cukup, Budiarto mengusap dagunya, tatapannya menyiratkan perhitungan yang kejam. Abdurrahman cerdas, dia tidak akan menggunakan cara yang jelas. Dia akan menyusup. Berikan tekanan, kirim pesan kepada Wisnu bahwa keluarganya sedang kami jaga dengan baik. Dia harus tahu bahwa jika dia mencoba bernyanyi, konsekuensinya bukan hanya pada dirinya sendiri. Ada keheningan singkat. Mengancam keluarga perwira yang berada di bawah perlindungan mereka sendiri adalah tindakan yang sangat kotor, bahkan untuk standar permainan kotor yang mereka mainkan. Lakukan dengan halus, tambah Budiarto, menyadari keraguan di mata bawahannya. Pastikan dia mengerti, katakan padanya, keselamatan keluarganya bergantung pada seberapa baik dia menjaga rahasia organisasi. Saya tidak ingin Kompol Wisnu menjadi saksi kunci yang merusak rencana kita. Budiarto lalu mengalihkan fokusnya pada persidangan. Bagaimana dengan saksi-saksi ahli kita? Kita harus memiliki ahli yang bersaksi bahwa kerusakan yang disebabkan oleh panser itu, termasuk pagar dan mobil patroli, mencapai nilai yang tidak dapat diterima, mengancam moralitas dan aset vital negara.
Siap, Jenderal. Kami sudah menyiapkan taksiran kerugian yang berlipat ganda dari nilai aslinya. Kami juga menyiapkan beberapa ahli keamanan yang akan berargumen bahwa tindakan Jenderal Abdurrahman adalah bentuk subversif dan potensi kudeta mini. Jawab seorang pengacara dengan yakin. Budiarto mengangguk puas. Bagus, kita tidak hanya melawan Abdurrahman, kita melawan narasi bahwa polisi adalah penindas. Kita harus mengubahnya menjadi narasi bahwa dia adalah pemberontak yang arogan. Besok, seluruh strategi hukum ini harus diserahkan kepada Jaksa Agung. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita harus memenangkan perang narasi ini, atau kita semua akan berakhir di penjara. Tragis. Jauh dari tekanan dan asap rokok di markas besar kepolisian, Jenderal Abdurrahman duduk di kantor pengacaranya. Suasana di sana lebih tenang, namun penuh konsentrasi. Di hadapannya, tim hukumnya yang terdiri dari pengacara sipil ternama sedang menyusun berkas tuntutan balasan. Jenderal, Budiarto akan fokus pada perusakan, kata kepala tim hukum, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Sinta sambil menyesap kopi. Biarkan saja, jawab Abdurrahman santai. Kita tidak akan membela diri atas kerusakan itu. Itu adalah tindakan militer yang perlu untuk menghentikan tindakan pidana pungliar yang sudah berlangsung lama. Fokus kita bukan pada panser, tapi pada motor tua itu. Siapa yang memerintahkan penahanan? Mengapa motor itu ditahan tanpa surat tilang resmi? Mengapa Doni begitu yakin bahwa dia bisa meminta uang tebusan? Ibu Sinta tersenyum tipis. Kompol Wisnu adalah kunci untuk membuka rantai komando itu, Jenderal. Sayangnya, dia sekarang berada di bawah pengawasan ketat Budiarto. Kami tidak bisa menghubunginya. Saya tahu, Abdurrahman mencondongkan tubuhnya ke depan. Wisnu ketakutan, tapi dia juga cerdas. Dia tahu, jika dia hanya menjadi saksi Budiarto, dia akan menjadi sasaran tembak publik dan kemudian dibuang. Saya yakin dia sedang mencari jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menawarkan jalan keluar itu. Imunitas penuh, perlindungan militer untuk dia dan keluarganya. Buat surat penawaran, tidak resmi, hanya janji. Cari petugas penghubung di Polsek Lama yang loyalitasnya masih diragukan oleh Budiarto. Seseorang yang terkejut melihat motor Jenderal dicuri, bukan ditahan. Kirimkan pesan, bahkan hanya satu baris. Kami menunggu kebenaran Wisnu. Perlindungan tersedia di bawah payung Allah dan Republik. Pesan itu terdengar sederhana, tetapi membawa bobot kekuasaan yang luar biasa. Itu adalah harapan terakhir yang dilemparkan Abdurrahman ke jurang kegelapan tempat Wisnu disekap. 3-3. Malam semakin larut. Di ruang tahanan, Kompol Wisnu tidak bisa tidur. Ia telah menerima pesan samar dari seorang petugas yang membawakannya makan malam. Petugas itu, dengan mata penuh penyesalan, hanya mengatakan, "Jaga kesehatan, Komandan, ingatlah kebenunan." Wisnu tahu itu kode. Kenunan adalah sandi lama yang mereka gunakan, merujuk pada prinsip dasar kepolisian, berpihak pada kebenaran. Ketakutan akan ancaman pada keluarganya dan jaminan kehancuran karirnya jika ia tetap loyal kepada Budiarto, kini bersaing dengan harapan kecil yang ditawarkan oleh Jenderal Abdurrahman. Ia harus bertindak cepat. Jika dia menunggu sampai hari persidangan, Budiarto akan berhasil membungkamnya atau memutarbalikkan kesaksiannya. Wisnu menarik nafas dalam-dalam. Di balik saku celananya, ia menemukan sebatang pensil pendek yang sudah ia sembunyikan selama berjam-jam. Dengan hati-hati, ia merobek sedikit ujung seragam dinasnya yang sudah lusuh. Di atas potongan kain kecil itu, ia menulis cepat, hanya 3 kata dan beberapa inisial yang merangkum siapa di eselon tinggi yang memerintahkan penahanan motor itu dan siapa yang menjadi dalang sesungguhnya. Ia melipat kain itu sekecil mungkin, lalu menunggu. Ia tahu, esok pagi saat petugas kebersihan datang, ia akan mempertaruhkan nyawanya dan nasib seluruh markas besar kepolisian.
Ia hanya punya satu kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dan mengungkap kebenaran di balik motor tua itu sebelum Jenderal Budiarto berhasil menjadikannya hanya sekedar kisah pungli rendahan. Pagi menjelang dan Kompol Wisnu mengambil keputusan terakhirnya. Ia menyembunyikan catatan kecil itu di tempat yang paling tidak terduga, di dalam kantong plastik tempat ia menyimpan sisa sabun mandi. Dengan mata yang waspada, ia menunggu langkah kaki petugas kebersihan, berharap pesan kebenaran itu akan mencapai Jenderal Abdurrahman sebelum matahari terbit sepenuhnya. Pertarungan hukum telah dimulai, dan Wisnu baru saja melemparkan granat ke tengah medan pertempuran. Di sel pengap yang dingin, Kompol Wisnu menghitung setiap detik. Jantungnya berdebar keras, iramanya serentak dengan langkah kaki yang mendekat di koridor semen. Ia pura-pura masih terlelap, tetapi matanya mengintip melalui celah kelopak, menanti momen krusial itu. Pintu selnya berderi terbuka. Masuklah seorang petugas kebersihan Paruhbaya, Ujang, yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Wajahnya lesu, penuh kelelahan. Ujang mulai bekerja, mengumpulkan sampah dari keranjang dan menyapu sisa-sisa debu yang jatuh dari ventilasi. Ia berhenti sebentar di dekat tempat tidur jeruji Wisnu. "Pagi, Komandan," ujar Ujang pelan, tanpa menatap. Wisnu hanya mengkumamkan jawaban sambil membalikkan badan, seolah-olah ia baru saja terbangun dan terganggu. Ia meraih kantong plastik bekas sabun mandi yang berisi pesan rahasia itu. "Sisa sabun, bersihkan sekalian," bisik Wisnu, suaranya nyaris hilang. Ia menjatuhkan kantong plastik itu ke dalam keranjang sampah dekat kaki Ujang. Ujang tidak bereaksi secara mencolok. Ia hanya mengambil keranjang sampah itu dengan gerakan yang sudah dihafalnya selama bertahun-tahun. Namun saat tangannya menyentuh kantong plastik tersebut, ia merasakan ada kejanggalan. Plastik itu terlalu padat untuk sekedar bekas sabun. Dalam sepersekian detik, Ujang membuat keputusan. Ia telah lama mengenal Wisnu sebagai komandan yang bersih yang kini tengah dijebak. Sambil membelakangi pandangan penjaga, Ujang menyelipkan kantong plastik itu ke balik sarung tangan karetnya. Ia keluar dari sel Wisnu, melanjutkan tugasnya dengan langkah yang dipaksakan agar terlihat biasa. Tugas berikutnya adalah ruang staf yang jarang digunakan di ujung lorong. Di sana, ia berhenti sejenak di depan toilet. Ia membuka sarung tangannya, mengeluarkan plastik itu, dan melihat lipatan kain kecil di dalamnya. Ujang tidak berani membukanya. Dia tahu, isi dari kain ini bisa menentukan nasibnya, atau bahkan nasib seluruh kepolisian. Setelah memastikan tidak ada mata yang melihat, Ujang mengirimkan pesan singkat menggunakan ponsel kecil yang disembunyikan di balik ikat pinggangnya kepada kontak yang sudah disepakati, petugas penghubung yang loyal kepada Abdurrahman. 3-3. Tepat pukul 6 pagi, di sebuah markas militer yang tersembunyi, Jenderal Abdurrahman sedang menyesap kopi di ruang operasi yang dipenuhi peta dan layar monitor. Di depannya, Mayor Haris terlihat gelisah, mondar-mandir, menunggu konfirmasi. Telepon Haris berdering, ia mengangkatnya dan mendengarkan sebentar, raut wajahnya berubah serius. "Jenderal," kata Haris, "pesan sudah diterima, aman, kurir sedang dalam perjalanan ke..." Titik temu ketiga. Abdurrahman hanya mengangguk, matanya tidak beranjak dari monitor. Ia tahu, setelah pesan ini keluar, pertempuran akan meningkat dari sekedar konflik lokal menjadi perang politik terbuka di level tertinggi. 30 menit kemudian, kurir tiba. Itu adalah seorang sersan 2 polisi yang mengenakan pakaian sipil. Ia terlihat tegang, tangannya gemetar saat menyerahkan kantong plastik kecil itu kepada Haris. Haris mengambilnya, berterusan terima kasih, dan segera membawanya kepada jenderal. Di bawah cahaya lampu ruangan, Abdurrahman dan Haris membentangkan potongan kain seragam yang sudah lusuh itu. Tulisannya kecil, menggunakan pensil, dan sangat ringkas. Ada 3 baris tulisan di sana. Baris pertama, Budiarto hanya eksekutor. Baris kedua, perintah datang dari G3, perwira tinggi di markas besar.
Baris ketiga, dalang motor dan pungli eskalasi adalah upaya menjegal kasus besar yang melibatkan konsesi tambang. Abdurrahman membaca tulisan itu dengan tenang. G3, itu adalah kode yang merujuk pada salah satu direktur utama di Kepolisian Pusat. Seseorang yang seharusnya tidak pernah terlibat dalam penahanan motor tua di desa kecil. Tebakan kita benar, Haris, kata Abdurrahman, suaranya datar tetapi mengandung bahaya yang tersembunyi. Motor itu hanyalah sebuah umpan, sebuah cara yang brutal dan ceroboh untuk membungkam Wisnu agar dia tidak membuka kasus tambang itu. Kasus tambang? Tanya Haris terkejut. Jadi, Jenderal Budiarto tidak hanya mencari uang tebusan, tetapi melindungi seseorang yang jauh lebih besar. Tentu saja, kepolisian di level itu tidak akan mempertahankan karir hanya untuk 5 juta rupiah dari motor rongsokan. Mereka sedang membersihkan jejak. Jelas Abdurrahman. Wisnu tahu terlalu banyak tentang alur dana ilegal dari konsesi tambang itu, dan Budiarto diperintahkan untuk menguncinya, menjadikannya kambing hitam skandal pungli rendahan. Tetapi Wisnu menolak, maka mereka membuat penahanan motor orang tua saya sebagai tekanan terakhir. Kini, seluruh puzzle itu tersusun lengkap. Kejadian di Polsek Tanjung Sari, arogansi Doni, penahanan sewenang-wenang, hingga upaya penahanan Wisnu, semuanya bukan tentang motor, melainkan tentang tambang dan uang triliunan rupiah yang melindunginya. Haris, kita tidak bisa menunggu lagi, kata Abdurrahman, berdiri tegak. Budiarto tahu betul, kita akan mencoba menghubungi Wisnu. Sekarang, Wisnu telah mengirimkan pesan ini, nyawanya berada di ujung tanduk. Budiarto pasti akan bergerak hari ini untuk membungkamnya. Mungkin dengan dalih percobaan melarikan diri atau bunuh diri. Haris menelan ludah. Apa rencana kita, Jenderal? Kita akan mengambil Wisnu, jawab Abdurrahman tegas. Kita tidak akan membiarkan kebenaran yang dilindungi Allah ini menghilang. Kita akan melakukan penjemputan paksa. Ini bukan lagi urusan motor orang tua saya. Ini adalah pembersihan tubuh negara dari parasit yang menghancurkannya dari dalam. Abdurrahman menunjuk sebuah titik di peta yang menunjukkan lokasi tahanan rahasia Wisnu. Siapkan 3 unit Panzer Anoa. Kali ini tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi peringatan. Kita bergerak cepat dan senyap. Saya ingin Wisnu berada di bawah perlindungan militer penuh sebelum tengah hari ini. Tapi Jenderal, menyerbu tahanan kepolisian dengan panser itu bisa memicu krisis antar lembaga yang parah. Haris mengingatkan, wajahnya memucat. Abdurrahman tersenyum sinis. Krisis, mereka sudah memulainya dengan menahan motor orang tua saya dan menculik seorang kompol yang jujur. Mereka pikir saya hanya seorang jenderal yang marah karena motor. Sekarang mereka akan tahu bahwa saya adalah jenderal yang dipersenjatai dengan kebenaran yang didapat langsung dari markas mereka sendiri. Hubungi Panglima TNI sekarang, saya akan memberitahu beliau bahwa kita melakukan operasi penyelamatan saksi kunci tindak pidana korupsi skala nasional. Dan pastikan, Doni, oknum yang menahan motor saya, diposisikan sebagai target utama dalam kasus ini. Kita akan memutarbalikkan narasi mereka, bukti ada di tangan kita. Haris memberi hormat cepat dan segera meninggalkan ruangan untuk melaksanakan perintah. Abdurrahman kembali menatap potongan kain kecil itu, 3 baris tulisan sederhana yang kini menjadi senjata paling mematikan melawan tirani yang bersembunyi di bawah lencana. Operasi penjemputan Wisnu akan menjadi puncak dari rentetan peristiwa yang dimulai hanya karena sebuah motor tua. Dan Jenderal Abdurrahman dengan pasukan tempur di belakangnya siap untuk menyelesaikan tugas ini, bukan hanya untuk orang tuanya, tetapi untuk seluruh keadilan yang diinjak-injak rakyat kecil. Di kejauhan, suara mesin berat mulai menderu. Panser-panser itu sedang dipersiapkan untuk bergerak menuju medan pertempuran terakhir yang akan menentukan masa depan Jenderal Budiarto dan jaringan korupsinya. Panser Anoa meraung pelan, bergerak seperti hantu baja menembus malam yang pekat. 3 unit kendaraan tempur itu melaju tanpa lampu.
Dipimpin langsung oleh Jenderal Abdurrahman yang duduk di unit pertama, wajahnya keras dan matanya fokus. Ia tahu setiap detik yang terbuang berarti kesempatan bagi Budiarto untuk membungkam Wisnu secara permanen. Lokasi yang ditunjukkan pada peta adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan tampak tidak mencurigakan. Namun, Abdurrahman tahu, di balik dinding seng yang berkarat itu, kebusukan sedang disembunyikan. Haris, pastikan perimeter aman, perintah Abdurrahman melalui radio. Jangan ada satupun tembakan yang dilepaskan, kecuali untuk melindungi diri sendiri. Target kita adalah Wisnu, bukan konflik berdarah. Ingat, ini adalah operasi penyelamatan. Haris yang memimpin unit kedua menjawab cepat. Siap, Jenderal, perimeter sudah kita kunci, tidak ada jalan keluar. Ketika panser pertama berhenti 100 meter dari gudang, Abdurrahman melompat turun. Ia mengenakan rompi tempur dan membawa senapan otomatis. Keheningan malam itu terasa berat, hanya diselingi suara jangkrik dan deru pelan mesin pendingin gudang. Maju, bisiknya. Mereka bergerak dalam formasi tertutup, bayangan-bayangan yang bergerak cepat dan efisien. Di dalam gudang, Kompol Wisnu duduk merenung dalam sel yang sempit, tangannya diborgol ke jeruji besi. Ia tahu bahwa pengiriman pesan itu adalah perjudian terakhirnya. Jika gagal, ia akan mati sebagai pengkhianat yang mencoba melarikan diri. Pintu baja yang tebal itu tiba-tiba terbuka, menampakkan wajah Budiarto yang dingin. Terima kasih atas permainanmu, Wisnu, kata Budiarto. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. Kami menghargai usahamu. Sayangnya, kain kecil itu tidak akan menyelamatkanmu. Budiarto memberi isyarat kepada dua petugas berpakaian preman di belakangnya. Mereka mulai mendekat. Wisnu menarik nafas dalam-dalam, bersiap menerima takdirnya. Tiba-tiba, suara deru keras yang tidak mungkin diabaikan memecah keheningan. Bunyi itu bukan berasal dari mobil patroli, melainkan suara gilingan baja yang menghancurkan. Brak! Pintu gerbang baja setinggi 3 meter yang melindungi gudang terlepas dari engselnya, terpental jauh ke dalam halaman. Panser Anoa yang dipimpin Haris telah menerobos masuk, debu berterbangan ke udara. Kekacauan pecah seketika. Budiarto yang terkejut berteriak, "Apa-apaan ini? Siapkan perlindungan, ini serangan!" Abdurrahman bersama tim intinya memanfaatkan kekacauan itu. Mereka bergerak menuju pintu utama gudang. Penjaga yang tersisa di luar panik, tetapi mereka tidak berani menembaki panser TNI yang kini menempati posisi tembak strategis. Di dalam, Budiarto mencoba mengorganisir pertahanan, tetapi sudah terlambat. "Jenderal Abdurrahman ada di sini, Pak," lapor seorang petugas dengan wajah pucat. Dia membawa pasukan penuh. Abdurrahman, Budiarto bergumam tidak percaya. Ia menyangka jenderal itu masih sibuk mengurus kasus motor di Polsek Tanjung Sari yang sudah ia anggap selesai. Ia tidak menyangka serangan ini datang begitu cepat dan terorganisir. Ketika tim Abdurrahman mendobrak masuk, mereka langsung berhadapan dengan petugas yang mencoba menutupi sel penahanan. Sebuah tembakan peringatan dilepaskan Abdurrahman ke udara. Suaranya menggema memekakkan telinga. "Menyerah sekarang juga," raungnya. Suaranya memantul di dinding logam. Melihat senapan laras panjang yang diarahkan kepada mereka, para petugas keamanan itu menjatuhkan senjata mereka dengan gemetar. Mereka tahu mereka tidak melawan polisi biasa, melainkan pasukan khusus yang dipimpin langsung oleh seorang jenderal bintang 3. Abdurrahman melangkah mendekati sel Wisnu, melewati Budiarto yang kini berdiri membeku. Seluruh rencana busuknya runtuh dalam hitungan menit. "Ini belum berakhir, Abdurrahman," desis Budiarto, mencoba mempertahankan arogansinya. Abdurrahman tidak memperdulikannya. Ia fokus pada Wisnu. "Wisnu, kau aman sekarang. Kami akan membawamu ke tempat yang aman."
Wisnu yang tubuhnya lemas hanya bisa mengangguk. "Terima kasih, Jenderal," ucapnya parau. "Allah Maha Besar, saya pikir saya tidak akan selamat." "Kebenaran selalu dilindungi Allah," jawab Abdurrahman sambil membantu Wisnu berdiri. Setelah mengamankan Wisnu dan semua dokumen yang tersisa di ruangan itu, Abdurrahman menatap Budiarto. "Kau memulai ini dengan menahan motor orang tua saya, Budiarto. Itu adalah penghinaan, bukan hanya pada keluarga saya, tetapi pada semua rakyat kecil yang kau tipu. Kini kebenaran telah terungkap. Penahanan motor adalah titik balik yang kau sesali seumur hidupmu." Abdurrahman memberi isyarat kepada Haris, borgol Jenderal Budiarto. Dia resmi ditahan atas tuduhan penghalangan proses hukum, penculikan, dan dugaan tindak pidana korupsi skala nasional. Budiarto meronta, tetapi usahanya sia-sia. Ia diseret keluar gudang di hadapan Panser Anoa yang menjadi saksi bisu kejatuhannya. Pagi menjelang, dan berita menyebar seperti api liar. Operasi penyelamatan saksi kunci oleh Tentara Nasional Indonesia menjadi tajuk utama semua media. Bukti yang dibawa Wisnu, ditambah dengan pengakuan yang ia berikan di bawah perlindungan militer, membongkar seluruh jaringan korupsi tambang yang melibatkan banyak pejabat tinggi, termasuk Budiarto. Di Polsek Tanjung Sali, kekacauan terjadi. Kepala Polsek yang merasa terancam segera memerintahkan penangkatan Doni. Doni, yang malam sebelumnya masih merasa sebagai raja kecil, kini ditahan dan diinterogasi keras. Kasusnya sangat jelas, dia adalah pelaku utama pungli yang disalahgunakan untuk menekan Jenderal Abdurrahman. Keadilan setelah melalui jalan yang berliku dan penuh asap panser, akhirnya tercapai. Sore itu, di rumah sederhana orang tua Abdurrahman, sebuah truk militer berhenti. Beberapa prajurit turun membawa motor tua itu, motor bebek yang menjadi pemicu seluruh peristiwa ini. Ayah Abdurrahman dengan mata berkaca-kaca menerima kunci motornya kembali dari tangan Haris. "Terima kasih banyak, Nak," kata ayahnya, suaranya bergetar. "Terima kasih sudah membela kebenaran." Haris tersenyum dan memberi hormat. "Ini semua berkat ketegasan Jenderal. Motor ini, Pak, adalah pengingat bahwa tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, yang boleh menindas rakyat kecil." Di sisi lain, Jenderal Abdurrahman berdiri di samping ibunya, menyaksikan motor itu diparkir dengan hati-hati di garasi. Warga desa berkumpul, menatap kagum dan lega. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana arogansi aparat di Tanjung Sari hancur bukan oleh demonstrasi, melainkan oleh kekuatan kebenaran yang dipersenjatai. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu," kata Abdurrahman, memeluk ibunya erat. "Motor ini adalah simbol, dan sekarang simbol itu telah kembali dengan keadilan." Kasus Budiarto terus bergulir, menjadi pelajaran pahit bagi siapapun yang berani menggunakan jabatannya untuk menindas rakyat. Sementara itu, Kompol Wisnu dipulihkan namanya dan mendapatkan perlindungan penuh. Abdurrahman, sang jenderal yang disegani, kembali ke tugas-tugasnya, tetapi ia tidak pernah melupakan pelajaran dari Tanjung Sari, bahwa kadang-kadang untuk membersihkan kotoran di tubuh negara, ia harus rela menggunakan senjata terkuatnya, bukan peluru, melainkan integritas yang tak tergoyahkan. Dan semua itu dimulai dari sebuah motor tua yang ditahan tanpa alasan. Di kantornya yang megah, Abdurrahman memandang keluar jendela. Langit tampak cerah. Ia telah menyelesaikan janjinya kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, dan kepada Allah yang menjadi saksi perjuangannya. Keadilan telah menang, dan motor tua itu, kini bebas melaju di jalanan desa, membawa cerita tentang seorang jenderal yang menantang tirani demi satu tujuan, agar rakyat kecil tidak lagi takut pada lencana yang seharusnya melindungi mereka. Melihat perang, mengamankan perbatasan, dan memimpin ribuan prajurit yang siap mati demi negara. Namun, hari ini, ia berdiri di depan seorang oknum aparat yang berani menindas orang tuanya, dan kini menantangnya secara langsung. "Anda tahu, Doni,
ucap Abdurrahman. Suaranya kini berubah menjadi sangat rendah, menusuk. Seragam yang Anda pakai itu, ada Allah di sana. Ada sumpah janji kepada rakyat. Kalian dibayar untuk melayani, bukan untuk menjadi preman berseragam. Doni mencibir. Ia meletakkan rokoknya di asbak dan meraih segelas kopi panas di mejanya. Hei Pak Tua, saya tidak butuh ceramah dari orang yang motornya disita. Pulang saja sana, jangan buang-buang waktu saya. Atau mau saya masukkan juga dengan tuduhan mengganggu tugas negara? Ancam Doni. Ia siap menyeruput kopinya. Tindakan itu adalah pemicu terakhir. Jenderal Abdurrahman tidak akan pernah membiarkan dirinya diancam oleh orang yang seharusnya ia sikat. Ia tidak lagi melihat polisi muda. Ia hanya melihat cerminan arogansi dan kebusukan sistem yang harus dibersihkan. Dalam gerakan yang terlalu cepat untuk disadari oleh Doni, Abdurrahman menyambar pergelangan tangan Doni. Cengkraman itu kuat, terlatih, dan tanpa ampun. Kopi panas itu terlempar, memercik ke dinding, tapi tidak mengenai Abdurrahman. Allah saksikan, hari ini kamu akan mendapatkan pelajaran yang tidak akan kamu lupakan, desis Abdurrahman. Dengan tarikan dan putaran yang presisi, Abdurrahman menggunakan momentum tubuh Doni sendiri. Bunyi kerak terdengar nyaring ketika bribka Doni dibanting keras menghantam lantai keramik. Meja kerja terbalik dan peralatan kantor berhamburan. Doni menjerit kesakitan, tubuhnya terasa remuk. Ia mencoba bangun, tapi sebelum ia sempat menopang dirinya, sepatu pantofel Abdurrahman sudah mendarat telak di tulang rusuknya. 5 juta? Tanya Abdurrahman dingin. Ambil itu untuk biaya perbaikan tulang rusukmu. Suara kegaduhan itu membuat 2 polisi lain yang berada di luar terkejut. Mereka bergegas masuk, melihat pemandangan yang membuat mereka seketika panik. Doni, kolega mereka, sudah terkapar di lantai, mengerang kesakitan. Sementara seorang pria paruh baya yang tenang berdiri di atasnya. Hei, siapa kau? Berani sekali kau di kantor polisi? Teriak salah satu petugas bernama Bribtu Asep. Dengan panik, ia mencabut pistol dari sarungnya. Abdurrahman memalingkan pandangannya dari Doni ke arah Asep. Pandangan matanya tajam, seolah menembus jiwa. Saya adalah masyarakat yang kalian anggap remeh, jawab Abdurrahman. Kalian kira seragam ini adalah tameng untuk menindas rakyat. Kalian salah besar. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ia tidak menghubungi Mabes TNI. Ia hanya menekan satu nomor. Nomor yang sudah dihafalnya selama bertahun-tahun. Kirim tim Bravo ke koordinat saya sekarang. Bawa Panzer Anoa. Saya ingin pagar kantor polisi ini rata dengan tanah. Dan mobil patroli yang terparkir di depan itu hancur. Saya beri waktu 10 menit. Sambungan diputus. Abdurrahman meletakkan ponselnya kembali ke saku, lalu menatap 2 polisi yang kini memegang senjata dengan tangan gemetar. Kalian punya 10 menit, ujarnya dengan nada memerintah, bukan mengancam. 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan berdiri di sisi rakyat atau berdiri di sisi preman berseragam ini. Karena setelah 10 menit berlalu, saya tidak akan berbicara lagi. Ketegangan di Polsek Tanjung Sali kini mencapai titik didih. Mereka tahu pria di depan mereka ini bukan warga biasa. Namun, apa yang baru saja ia perintahkan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan akan terjadi. Sebuah panser menghancurkan polsek. 2 polisi itu saling pandang, bingung, ketakutan, dan tidak mengerti siapa sebenarnya sosok pria paruh baya ini yang kini berdiri dengan tenang di tengah puing-puing meja Doni.
Sementara itu, dari kejauhan sudah terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat, suara mesin diesel raksasa yang membelah keheningan desa. Gemuruh yang siap membawa bencana ke kantor polisi yang arogan ini. Gemuruh itu bukan hanya suara mesin, itu adalah getaran di dada. Getaran yang semakin lama semakin keras, seperti bumi yang sedang mengeluh. Di dalam kantor Polsek Tanjung Sari yang kecil, Bribtu Asep dan rekannya Bribda Rahmat merasakan cengkraman ketakutan yang dingin. Mereka masih memegang senjata. Tangan mereka gemetar. Apa itu, Sep? Bisik Rahmat. Matanya melirik ke arah Abdurrahman yang berdiri tegak dan tenang. Tidak mungkin, ini lelucon, balas Asep. Namun, suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia melihat ke bawah, di mana Bribka Doni masih meringis kesakitan, berusaha merangkak jauh dari sepatu pantofel Abdurrahman. 10 menit, waktu itu terasa berjalan lebih cepat dari seolah waktu dibayar dengan uang tebusan. Suara gemuruh itu kini tidak lagi berasal dari kejauhan. Itu sudah di ujung jalan. Jendela-jendela kaca di ruangan itu mulai bergetar. Debu halus dari langit-langit berjatuhan. Wajah Doni yang terkapar berubah menjadi pucat pasi. Ia sudah lupa akan rasa sakit di rusuknya. Ia tahu suara ini adalah suara kendaraan tempur. 5, 4, 3. Hitung Abdurrahman pelan, suaranya tenang dan tegas. Waktu habis. Asep dan Rahmat menjatuhkan senjata mereka hampir bersamaan. Senjata itu jatuh ke lantai keramik dengan bunyi benturan yang lemah, tenggelam dalam deru mesin yang kini sudah mencapai klimaksnya. Mereka tidak bisa lagi membayangkan untuk melawan, mereka hanya bisa menunggu. Tiba-tiba, teriakan panik terdengar dari luar. Itu adalah suara piket yang menjaga gerbang depan. "Tolong, jangan! Ada apa ini?" Detik berikutnya, getaran hebat menghantam seluruh bangunan polsek. Brak! Gerbang besi Polsek Tanjung Sari, gerbang yang menjadi lambang otoritas kecil di desa itu, tidak mampu bertahan bahkan sepersekian detik pun. Panser Anoa berwarna hijau gelap itu datang tanpa mengurangi kecepatan. Ia menerobos, merobohkan tiang beton dan melipat gerbang besi menjadi seonggok sampah yang tidak berguna. Debu tebal seketika menyelimuti halaman. Kendaraan tempur lapis baja itu kini berhenti, moncongnya menghadap tepat ke pintu masuk kantor. Jaraknya hanya beberapa meter, sebuah raksasa baja yang siap menelan apapun di depannya. Dari lambung panser, pintu terbuka dengan bunyi desisan hidrolik yang berat. Sekitar 6 prajurit elit TNI keluar, seragam mereka rapi, wajah mereka tanpa ekspresi, masing-masing memegang senapan serbu FNC. Tim Bravo sudah tiba, dan mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Pimpinan tim, seorang kapten muda dengan lencana komando, segera berjalan cepat, mengabaikan 2 polisi yang ketakutan di depan pintu. Ia langsung menuju ke dalam ruangan di mana Abdurrahman berdiri. Kapten itu berhenti tepat di depan Abdurrahman, mengambil posisi sempurna dan memberikan hormat militer yang presisi. Laporan Jenderal, suaranya menggelegar namun profesional. Tim Bravo tiba sesuai koordinat, 10 menit 30 detik. Kami siap menerima perintah lebih lanjut, Jenderal Abdurrahman. Keheningan seketika menyelimuti polsek itu. Keheningan yang hanya dipecah oleh erangan Bribka Doni di lantai dan deru mesin panser yang masih menyala. Jenderal Abdurrahman. Asep dan Rahmat tersentak, mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi kengerian yang nyata. Pria yang baru saja mereka remehkan, pria yang mereka anggap sebagai masyarakat desa biasa yang bisa dipalak, ternyata adalah seorang jenderal bintang 3 dari Tentara Nasional Indonesia.
Kapten itu menunjuk ke arah Doni yang gemetaran di lantai. Dia yang menahan motor orang tua Jenderal. Abdurrahman mengangguk tipis. Dia meminta 5 juta rupiah sebagai tebusan. Kapten itu hanya diam. Ia kembali memberikan hormat kepada Jenderal Abdurrahman, lalu berbalik kepada pasukannya di luar. Pindahkan barang bukti. Perintah kapten itu. Para prajurit segera bergerak menuju ruangan belakang, tempat penyimpanan barang bukti. Mereka tahu persis motor mana yang harus diambil. Mereka tidak berbicara dengan polisi manapun. Mereka bergerak seperti mesin yang diprogram, cepat dan efisien. Sementara itu, Abdurrahman berjalan keluar, melewati Doni, Asep dan Rahmat yang kini sudah berlutut dan menunduk ketakutan. Mereka bahkan tidak berani menatap sepatunya. Di halaman, terparkir sebuah mobil patroli berwarna putih biru, lambang kepolisian yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Mobil itu terparkir sedikit serong, menunjukkan bahwa mungkin ia baru saja tiba. Allah saksikan kezaliman di tempat ini, ucap Abdurrahman pelan, berbicara kepada kaptennya. Saya ingin pesan saya jelas kepada seluruh institusi yang lupa tugasnya. Kendaraan ini adalah simbol penindasan dan ia harus hancur. Kapten itu tidak perlu bertanya 2 kali. Ia mengangguk lalu berbicara melalui radio genggamnya. Operator Anoa, lakukan tugasmu, lindas mobil patroli itu sampai rata. Di balik kaca anti peluru panser, operator kendaraan tempur itu menerima perintah. Suara mesin panser yang tadinya hanya menderu, kini berubah menjadi raungan. Kendaraan baja itu bergerak maju, pelan namun pasti. Asep, Rahmat, dan bahkan beberapa warga desa yang mulai berkumpul karena penasaran, menyaksikan dengan mata terbelalak. Mereka melihat baja berat setinggi 2 meter itu mendekati mobil patroli. Tidak ada rem, tidak ada keraguan. Krik, bruk. Roda rantai baja panser menghantam bagian depan mobil patroli. Bodi mobil yang terbuat dari logam tipis itu langsung melengkung dan penyok seperti kaleng minuman yang diinjak gajah. Kaca depan pecah berkeping-keping. Panser Anoa itu terus bergerak maju, pelan namun pasti. Setiap sentimeter pergerakan baja itu menghasilkan bunyi gesekan dan kehancuran yang mengerikan. Bagian tengah mobil patroli, di mana seharusnya penumpang duduk, kini ditekan ke tanah. Bannya meledak dengan bunyi pop yang teredam. Asap tebal keluar dari mesin yang remuk. Panser itu melindas seluruh badan mobil, dari kap mesin hingga bagasi. Ketika panser berhenti, yang tersisa adalah seonggok sampah yang tidak berguna. Tersisa hanyalah sebentuk plat logam datar yang tidak dikenali. Sebuah tumpukan sampah yang baru saja beberapa jam lalu merupakan kendaraan dinas. Seluruh Polsek Tanjung Sari sunyi. Bahkan suara nafas pun tertahan. Saat itu juga, Komandan Polsek Tanjung Sari, seorang komisaris polisi bernama Kompol Wisnu, keluar dari ruangan utamanya. Ia baru saja kembali dari rapat di kota, dan ia melihat pemandangan yang paling buruk yang pernah ia saksikan sepanjang karirnya. Pagar hancur, mobil patroli dilindas, beberapa prajurit TNI bersenjata lengkap berkerumun di halaman, dan kapten mereka sedang memberikan hormat kepada seorang pria paruh baya yang tenang berdiri di tengah kekacauan itu. Wisnu melihat serpihan gerbang, lalu ke mobil patroli yang rata, lalu ke arah Doni yang ditendang oleh prajurit agar merangkak menjauhi TKP, lalu ke arah Jenderal Abdurrahman. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu ini bukan lagi masalah internal polisi. Ini adalah bencana besar, intervensi militer yang didorong oleh kemarahan pribadi. Ia berjalan tergagap menghampiri Abdurrahman. Wajahnya yang tegang berusaha menampilkan senyum canggung. Selamat datang di Polsek Tanjung Sari, Bapak, ujar Wisnu, berusaha tetap sopan dan merangkai kata.
Saya Kompol Wisnu, Komandan Polsek di sini. Ada apa gerangan ini, Pak? Abdurrahman tidak membalas senyum itu. Pandangannya tetap dingin, menunjuk ke puing-puing mobil patroli dengan dagunya. Itu adalah pesan saya, Komandan, kata Abdurrahman. Pesan untuk kamu dan untuk seluruh stafmu. Jangan pernah lagi kalian gunakan seragam yang kalian kenakan untuk menindas rakyat. Jangan pernah kalian meminta uang tebusan dari orang-orang miskin dan tua yang hanya ingin mencari nafkah. Saya mohon maaf, Jenderal, saya tidak tahu jika ada oknum yang bertindak tahu atau tidak tahu, potong Abdurrahman tajam. Kamu adalah komandan di sini. Tanggung jawab ada di pundakmu. Rakyat tidak peduli apakah itu oknum atau kebijakan. Mereka hanya peduli pada keadilan. Tepat saat itu, para prajurit tim Bravo keluar membawa sebuah motor tua, Honda Astrea berwarna hitam, motor milik orang tua Abdurrahman. Motor itu bersih dan utuh. Motor ini disita atas alasan rembes oli dan knalpot bising, Komandan, lanjut Abdurrahman. Apakah benar begitu aturan penahanannya? Wisnu menunduk, ia tidak bisa membantah. Kalian kira kalian berhadapan dengan rakyat biasa yang hanya bisa pasrah. Kalian salah, tegas Abdurrahman. Suaranya naik 1 oktav, terdengar seperti guntur yang bergema di desa itu. Kami adalah tentara rakyat, dan Allah tidak akan membiarkan kezoliman sekecil apapun terjadi di depan mata kami. Hari ini, saya bersihkan kantor ini dari benih-benih kebusukan. Abdurrahman berbalik. Ia melihat ke arah kerumunan warga desa yang kini sudah berani merapat di luar puing-puing gerbang menyaksikan pemandangan langka itu. Mereka semua tahu siapa Abdurrahman. Kapten, panggil Abdurrahman. Siapkan motor itu. Kita pulang. Kapten itu memberikan hormat, lalu segera menginstruksikan anak buahnya untuk mengeluarkan sebuah mobil militer ringan yang sengaja diparkir agak jauh. Motor Astrea itu diangkut dengan hati-hati. Wisnu hanya bisa berdiri mematung, melihat kekuasaannya runtuh menjadi puing-puing. Jenderal, kata Wisnu, suaranya parau. Apa yang harus kami lakukan? Abdurrahman berhenti di samping Panzer Anoa. Ia menoleh sekali lagi ke arah Wisnu. Pertama, ujar Jenderal Abdurrahman, pulihkan Doni. Kedua, bayar ganti rugi kerusakan Panzer karena telah melindas sampah. Ketiga, pastikan motor rakyat jelata tidak pernah lagi ditahan tanpa alasan yang benar. Karena jika ada laporan lain, saya tidak akan mengirim Panzer, saya akan mengirim batalion. Abdurrahman naik ke mobil militer yang membawanya. Ia duduk di kursi belakang, tetap tenang. Panzer Anoa itu bergerak mundur perlahan, meninggalkan 2 jejak roda rantai yang dalam di atas bekas mobil patroli yang hancur. Saat kendaraan militer itu meninggalkan area Polsek Tanjung Sari, diikuti oleh Panzer, warga desa seketika bersorak. Mereka bertepuk tangan, meneriakan nama Abdurrahman. Mereka merasa menang, mereka merasa terlindungi. Jenderal Abdurrahman, sosok yang disegani itu, tidak melihat ke belakang. Ia tahu tugasnya sebagai pelayan negara, sebagai pelindung rakyat, baru saja dimulai. Ia membawa motor orang tuanya pulang, meninggalkan Kompol Wisnu dan sisa-sisa kantor polisi yang hancur, tenggelam dalam ketakutan atas apa yang baru saja mereka saksikan. Kisah penindasan di Polsek Tanjung Sari telah berakhir. Namun, bagi Jenderal Abdurrahman, ini hanyalah pembukaan dari operasi pembersihan yang jauh lebih besar dan luas. Ia kini memegang janji untuk memastikan bahwa tidak ada lagi aparat yang berani menyentuh harga diri rakyat. Jalan di depannya masih panjang dan penuh rintangan yang lebih besar.
Mobil militer ringan itu melaju pelan, meninggalkan debu kuning yang mengepul di belakang Panzer Anoa. Di dalamnya, Jenderal Abdurrahman bersandar pada jok, memejamkan mata sejenak. Sorakan warga desa masih terdengar samar, bergema seolah merayakan kebangkitan keadilan. "Kapten?" panggil Abdurrahman tanpa membuka mata. "Siap, Jenderal," jawab kapten yang duduk di depan. "Pastikan motor itu sampai di rumah orang tua saya dengan selamat, tanpa lecet sedikit pun. Sampaikan salam dan maaf saya karena terlambat menjemputnya." "Siap laksanakan, Jenderal." Abdurrahman membuka mata. Ia memandangi jalanan desa yang kini tampak teduh di bawah naungan pohon asam. Meskipun tindakannya tadi sangat dramatis dan destruktif, hatinya terasa lapang. Ia tidak merasa bersalah atas puing-puing yang ditinggalkannya di Polsek Tanjung Sari. Itu adalah harga yang pantas dibayar untuk menjaga kehormatan rakyat. Namun, ia tahu benar, perkara ini tidak akan berakhir di sana. Menghancurkan mobil patroli dan pagar kantor polisi adalah tindakan yang akan memicu reaksi berantai di tingkat nasional. "Panggil ajudan," perintahnya lagi. "Saya butuh koneksi ke markas besar Angkatan Darat sekarang juga. Saya akan membuat laporan resmi sebelum laporan Kompol Wisnu sampai ke tangan petinggi Polri." Kapten segera menghubungi pusat komando sementara mereka yang berjarak beberapa kilometer dari desa itu. Setengah jam kemudian, Jenderal Abdurrahman sudah berada di dalam tenda markas lapangan. Tenda itu sederhana, namun dilengkapi dengan peralatan komunikasi militer tercanggih. Di depannya, layar video konferensi menyala, menampilkan wajah tegang Kasat Angkatan Darat, Jenderal Haryono. "Abdurrahman," sapa Haryono, nada suaranya berat, penuh ketegasan yang tertahan. "Apakah laporan yang saya terima benar bahwa Anda menggunakan Panzer Anoa untuk melindas mobil patroli polisi?" Abdurrahman berdiri tegak, memberikan hormat yang sempurna, meskipun ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Siap, Jenderal, laporan itu benar adanya. Motor orang tua saya ditahan tanpa alasan yang jelas, dan oknum di sana meminta tebusan. Mereka meremehkan pangkat dan harga diri saya sebagai prajurit. Lebih penting lagi, mereka menindas rakyat. Saya mengambil tindakan keras, Jenderal, sebagai peringatan bahwa kami, Tentara Nasional Indonesia, tidak akan mentolerir arogansi aparat penegak hukum yang menindas rakyat jelata." Haryono terdiam lama. Ia menghela nafas, gestur yang menunjukkan betapa pelik situasi ini. "Saya mengerti tujuan Anda, Abdurrahman. Secara moral, saya berdiri di belakang Anda. Kezaliman harus dilawan dimanapun itu terjadi. Namun secara institusional, tindakan Anda telah menciptakan gempa politik yang luar biasa. Seluruh Komando Tinggi Polri telah bersiaga. Saya siap menghadapi konsekuensi apapun, Jenderal," ujar Abdurrahman mantap. "Selama yang saya bela adalah kebenaran, saya tidak takut." "Baik," potong Haryono. "Untuk saat ini, Anda kembali ke markas regional Anda dan persiapkan semua data terkait oknum polisi bernama Doni dan rekam jejak Polsek Tanjung Sari. Saya akan membentuk tim investigasi internal dan Anda akan menjadi saksi kunci sekaligus terlapor." "Siap, Jenderal, saya menunggu perintah selanjutnya." "Satu hal lagi, Abdurrahman," tambah Haryono, menatap tajam melalui layar. "Tolong jangan lakukan tindakan improvisasi lagi. Sekarang, kita bermain di koridor hukum dan politik. Kendalikan emosi Anda." "Siap, Jenderal, Allah bersama kita." Layar dimatikan. Abdurrahman duduk di kursinya, meneguk air mineral. Ia tahu Haryono kini berada di posisi yang sangat sulit, terjepit antara menjaga solidaritas angkatan bersenjata dan meredam konflik antar institusi negara. Konflik telah diresmikan. Tanpa jendela. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah ruangan yang sunyi dan berpendingin udara di Mabes Polri, suasana jauh lebih tegang. Di tengah meja rapat bundar, proyektor menampilkan foto-foto mengerikan puing-puing Polsek Tanjung Sari. Terlihat jelas Panzer Anoa sedang melindas mobil patroli polisi.
Di ujung meja, duduk seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan 3 bintang emas di pundaknya, Jenderal Polisi Budiarto. Ia adalah Kepala Badan Resersi Kriminal, sosok yang dikenal dingin, cerdas, dan sangat menjaga marwah institusinya. Budiarto tidak berteriak, ia juga tidak marah, ia hanya menatap foto-foto itu dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kompol Wisnu melaporkan bahwa motor yang ditahan itu adalah motor tua butut milik orang tua Jenderal TNI Abdurrahman, kata seorang perwira tinggi di sampingnya. Dia bilang jenderal itu datang sendiri awalnya, lalu terjadi cekcok dan kemudian ledakan itu terjadi. Budiarto mengangkat tangan, meminta perwira itu berhenti bicara. Tanjung Sari, gumam Budiarto pelan, seperti nama tempat yang asing di telinganya. Sebuah kantor polisi kecil di pelosok desa, dan seorang jenderal TNI, bintang 2, memutuskan untuk menghancurkan institusi kita karena rembesan oli motor tua. Ini bukan soal motor, rekan-rekan. Ini adalah deklarasi perang terhadap otoritas kepolisian. Semua perwira di ruangan itu menunduk. Mereka tahu implikasi dari ucapan Budiarto. Kita tidak bisa membiarkan ini. Jika kita biarkan, besok lusa setiap oknum di TNI akan merasa berhak untuk mengintervensi urusan kepolisian, bahkan dengan senjata berat. Lanjut Budiarto, suaranya mulai meninggi, meski tetap terkontrol. Saya akui, tindakan Doni, oknum di sana, adalah salah. Ia merusak citra kita. Tapi cara Abdurrahman menyelesaikannya adalah kesalahan yang jauh lebih fatal bagi stabilitas negara. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menopang dagu dengan jari-jarinya. Pertama, amankan Doni dan Kompol Wisnu, siapkan mereka untuk sidang kode etik secepatnya. Kita harus terlihat membersihkan internal kita. Kedua, kumpulkan semua rekaman CCTV, laporan saksi, dan detail kerugian di Polsek Tanjung Sali. Kita akan mendakwa Jenderal Abdurrahman atas perusakan fasilitas negara dan penggunaan kekuatan militer berlebihan terhadap institusi penegak hukum. Tapi Jenderal, salah satu perwira berbisik ragu. Melawan Jenderal Bintang 2 dari Angkatan Darat, bukankah itu terlalu berisiko secara politik? Budiarto tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. Resiko selalu ada, Kolonel, tapi kita adalah polisi. Kita adalah lembaga penegak hukum. Jika kita membiarkan seorang jenderal TNI menjadi hakim, juri, dan algojo di kantor kita sendiri, maka apa gunanya lagi lembaga ini? Ia mengambil selembar dokumen dari mejanya, sebuah surat perintah. Hubungi semua media, tapi jangan berikan pernyataan resmi dulu. Biarkan narasi berkembang bahwa telah terjadi insiden serius yang melibatkan penyalahgunaan wewenang militer. Kita akan memancing opini publik, dan saya ingin tim hukum terbaik kita menyiapkan gugatan. Ini bukan hanya tentang Doni, ini tentang supremasi hukum. Kita harus tunjukkan bahwa meskipun kita mengakui kesalahan internal, institusi kita tidak akan pernah diinjak-injak oleh siapapun, bahkan oleh jenderal sekalipun. Jenderal Polisi Budiarto menatap kosong ke depan, pikirannya sudah menyusun langkah-langkah politik dan hukum yang rumit. Ia tahu Abdurrahman adalah musuh yang tangguh, seorang prajurit sejati yang berani mempertaruhkan segalanya. Kita akan lihat Jenderal Abdurrahman, bisik Budiarto pada dirinya sendiri. Kekuatan tidak selalu menang, apalagi ketika berada di bawah sorotan hukum dan politik. Perang institusi baru saja dimulai, dan medan perangnya adalah ruang sidang, bukan lagi jalanan desa Tanjung Sali. Kedua kubu telah bersiap. Konflik ini akan meluas, menyeret nama-nama besar, dan menguji batas antara kekuasaan militer dan supremasi sipil.
Jalan di depan Abdurrahman yang ia kira akan menjadi pembersihan kecil, kini berubah menjadi medan pertempuran politik yang jauh lebih besar dan mengancam. Jenderal TNI Abdurrahman berdiri di balkon rumah dinasnya yang sunyi. Bau tanar dan debu jalanan Tanjung Sari masih melekat samar di sepatu botnya, meskipun ia sudah berganti pakaian dinas lengkap. Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk seseorang yang baru saja memicu ledakan politik dan keamanan terbesar di negeri ini. Ia tidak menyesal, rasa puas melihat ketakutan yang menjalar di mata Doni dan ketidakberdayaan Kompol Wisnu telah membayar lunas kemarahannya. Motor tua itu sudah aman di garasi, oli yang menetes sudah dibersihkan, dan yang terpenting, ia telah mengirim pesan yang sangat jelas kepada semua aparat arogan. Namun, ia tahu benar aksi heroik itu memiliki harga yang harus dibayar. Ia sedang menunggu. Pukul 10 malam, pintu ruang kerjanya terbuka perlahan. Masuklah Letnan Kolonel Bima, seorang perwira muda dari Korps Hukum Militer yang menjabat sebagai kepala tim penasehat Abdurrahman. Wajah Bima terlihat tegang, membawa tumpukan tablet dan dokumen cetak yang tidak biasa. Lapor Jenderal, suara Bima terdengar formal, diselimuti kegugupan yang ia coba sembunyikan. Situasi sudah sangat panas di media sosial dan portal berita. Kami sudah coba menahan narasi kami, tapi kepolisian sudah bergerak jauh lebih cepat. Abdurrahman mengangguk. Ia duduk di sofa kulit hitamnya, memberi isyarat agar Bima duduk. Berikan intinya, Bima, jangan bertele-tele. Perintah Abdurrahman, suaranya berat dan tenang. Jenderal Polisi Budiarto mengadakan rapat mendadak sore ini. Kami mendapat bocoran dari internal. Intinya, mereka sudah bulat. Mereka tidak akan menanggapi kasus perusakan fasilitas negara ini sebagai kesalahpahaman antara institusi. Mereka akan menjadikan ini kasus pidana perorangan terhadap Jenderal Abdurrahman, jelas Bima, meletakkan tumpukan dokumen. Abdurrahman mengangkat alisnya sedikit. Kasus pidana, mereka berani? Sangat berani, Jenderal. Mereka mendakwa Jenderal atas 4 poin utama. Pertama, perusakan fasilitas negara merujuk pada pagar dan mobil patroli yang dilindas panser. Kedua, penyalahgunaan aset negara, yaitu penggunaan kendaraan tempur tanpa perintah operasi yang sah. Ketiga, tindak kekerasan dan ancaman terhadap pejabat negara, merujuk pada pemukulan oknum Doni dan intimidasi terhadap Kompol Wisnu. Dan yang paling berbahaya, Jenderal, keempat, mereka menuduh Jenderal melanggar supremasi sipil, melakukan kudeta de facto terhadap institusi penegak hukum. Ruangan itu hening sesaat, hanya diisi oleh suara pendingin ruangan. Supremasi sipil, ulang Abdurrahman, mengejek kata-kata itu. Mereka bicara supremasi sipil setelah menahan motor milik rakyat jelata hanya untuk uang rokok. Mereka sudah membersihkan internal mereka, Jenderal. Doni dan Kompol Wisnu sudah dinonaktifkan dan akan segera disidang kode etik. Budiarto menggunakan ini sebagai tameng. Dia akan berkata, kami sudah mengakui kesalahan internal, tapi tindakan balasan Jenderal Abdurrahman adalah tindakan kriminal yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Lapor Bima, suaranya terdengar pasrah. Tim media mereka jauh lebih siap, Jenderal. Mereka membanjiri berita dengan gambar mobil patroli yang rengsek dan pagar polsek yang rata. Narasi yang beredar saat ini adalah seorang jenderal angkatan darat mengamuk dan menggunakan alat negara untuk membalas dendam pribadi, menghancurkan lambang hukum di depan mata rakyat. Tambah Bima. Abdurrahman mengambil salah satu tablet dan melihat foto-foto yang dipublikasikan. Foto-foto itu memang menyayat hati bagi masyarakat yang tidak tahu konteksnya. Sebuah mobil patroli penyok seperti kaleng kerupuk yang diinjak gajah. Di sampingnya berdiri bangga sebuah panser berlumur debu. Mereka tidak menampilkan foto orang tua saya yang menangis karena motornya ditahan, kan? Tanya Abdurrahman.
Tentu saja tidak, Jenderal. Mereka memposisikan Jenderal sebagai monster tanpa kendali. Jenderal Budiarto sedang membangun citra bahwa dialah pahlawan yang melindungi institusi dari militer yang brutal. Abdurrahman tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. Ia tahu Budiarto adalah musuh yang cerdik, mampu membalikkan kebenaran demi kepentingan politik. Bima, kata Abdurrahman, nadanya berubah menjadi perintah yang tajam. Persiapan perang kita adalah hukum, bukan senjata, tapi kita harus menyerang lebih dulu sebelum mereka membawa kita ke ranah publik. Apa rencana, Jenderal? Kita tidak akan membantah telah menghancurkan Polsek. Kita akan membenarkan perusakan itu. Kita akan jadikan persidangan ini sebagai panggung nasional untuk membuktikan kejahatan polisi terhadap rakyat. Kita punya bukti rekaman suara Doni. Kita punya kesaksian warga desa Tanjung Sari yang melihat bagaimana orang tua saya diperlakukan. Dan yang terpenting, kita punya motor tua itu sebagai barang bukti. Abdurrahman berdiri. Ia berjalan menuju jendela besar, menatap lampu kota yang berkelip-kelip di kejauhan. Mereka ingin berbicara tentang penyalahgunaan aset negara. Kita akan bicara tentang penyalahgunaan kekuasaan negara. Kita akan tanyakan kepada Jenderal Budiarto mengapa oknum-oknumnya merasa berhak untuk hidup mewah dari uang rakyat miskin. Kita akan tanyakan mengapa hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya uang tebusan. Tapi Jenderal, melawan kepolisian di pengadilan pidana adalah pertaruhan yang sangat besar. Jika kita kalah, karir Jenderal, bahkan posisi Jenderal akan terancam. Ini akan menjadi presiden buruk bagi TNI, bisik Bima. Jenderal Budiarto berpikir bahwa menyeret saya ke pengadilan akan menguji batas loyalitas saya kepada institusi dan bahkan kepada pimpinan tertinggi, potong Abdurrahman. Tapi dia lupa satu hal, loyalitas saya yang pertama adalah kepada rakyat negeri ini. Abdurrahman berbalik, matanya berkilat penuh tekad. Hubungi pengacara sipil terbaik yang kita miliki. Saya tidak mau hanya mengandalkan tim hukum militer. Saya ingin mereka yang paham betul bagaimana bermain di ranah sipil dan memenangkan opini publik. Saya ingin setiap rekaman Doni dan Kompol Wisnu dipublikasikan lengkap dengan kesaksian warga yang bertahun-tahun diperas oleh polisi di sana. Saya ingin kita menunjukkan kepada dunia bahwa sebelum panser saya masuk, sudah ada perusakan yang jauh lebih besar di Polsek itu, yaitu perusakan kepercayaan rakyat. Siap, Jenderal. Kami akan siapkan tim perang hukum secepatnya. Dan satu lagi, Bima, siapkan konferensi pers. Saya akan bicara langsung kepada publik dan pimpinan negara besok pagi. Saya ingin memastikan semua orang tahu mengapa motor tua itu jauh lebih penting daripada mobil patroli baru. Judulnya harus tajam dan jelas, jangan ada keraguan. Apa yang akan Jenderal sampaikan? Abdurrahman mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya menusuk. Katakan kepada semua media bahwa Jenderal TNI Abdurrahman bertanggung jawab penuh atas insiden Tanjung Sari. Katakan juga, saya datang ke Polsek itu bukan sebagai jenderal, tapi sebagai anak dari orang tua yang ditindas. Dan saya akan buktikan di pengadilan bahwa saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap aparat negara di negeri ini, yaitu membela rakyat. Kita akan menyerang mereka dengan kebenaran, Bima. Biarkan mereka mencoba mengubur kebenaran itu dengan pasal-pasal hukum mereka. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat, Allah atau pasal hukum ciptaan manusia. Tutup Abdurrahman. Keesokan paginya, situasi politik di Jakarta mendidih. Polisi telah resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Jenderal Abdurrahman, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saat konferensi pers yang diadakan mendadak di markas besar TNI, Abdurrahman tampil dengan senyum percaya diri, siap menerima tantangan itu. Di sebelahnya berdiri motor tua orang tuanya dibalut kain merah putih, menjadi saksi bisu awal mula pertarungan supremasi hukum yang akan mengguncang pondasi negara. Panggung konferensi pers telah diatur dengan sangat minimalis, tetapi dampaknya terasa maksimal.
Di belakang podium, Jenderal Abdurrahman berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan badai politik yang terjadi di luar ruangan. Di sampingnya, motor bebek tua yang menjadi pangkal masalah itu diletakkan bersih, tetapi dengan beberapa goresan kecil yang tampaknya didapat selama penahanan di Polsek Tanjung Sali. "Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media," ujar Abdurrahman. Suaranya mantap tanpa perlu meninggikan nada. Ratusan mata kamera menyorotnya. Seluruh Indonesia, bahkan dunia, menunggu apa yang akan dikatakan Jenderal Bintang 3 ini setelah aksi pamer kekuatannya yang spektakuler. Hari ini, saya menerima kabar baik. Kepolisian Republik Indonesia telah memutuskan untuk menindaklanjuti insiden Tanjung Sari dengan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ini adalah langkah yang benar, karena hanya dengan melalui proses hukum yang transparan, kita bisa menentukan di mana letak keadilan yang sebenarnya. Ia berhenti sejenak, memberikan waktu bagi reporter untuk mencatat. "Saya ingin tegaskan satu hal di awal. Saya, Jenderal TNI Abdurrahman, bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan dan keputusan yang saya ambil di Polsek Tanjung Sari. Saya tidak akan berlindung di balik seragam atau pangkat saya. Saya bersedia menghadapi konsekuensi hukum apapun yang diputuskan oleh pengadilan." Udara di ruangan itu terasa menegang. Para reporter mulai saling berbisik, terkejut dengan pernyataan Abdurrahman yang begitu terbuka dan menantang. Namun, sebelum kita bicara tentang satu unit panser yang menerobos pagar dan melindas mobil patroli, Abdurrahman menunjuk motor tua di sampingnya. "Saya ingin kita semua melihat objek ini. Ini adalah motor tua milik orang tua saya di desa, alat transportasi yang mereka gunakan untuk berbelanja, ke sawah, dan pergi ke masjid. Motor ini disita dan ditahan tanpa surat penahanan yang jelas hanya karena orang tua saya tidak punya uang untuk membayar pungli yang diminta oleh oknum polisi di sana. Jika kita bicara tentang kerugian negara, rekan-rekan media, mari kita bicara tentang kerugian yang jauh lebih besar. Kerugian moral, kerugian waktu, dan kerugian material yang dialami oleh jutaan rakyat kecil di seluruh negeri yang setiap hari berhadapan dengan arogansi dan pemerasan oleh aparat yang seharusnya melayani mereka. Abdurrahman menarik nafas dalam. "Tugas saya, tugas setiap prajurit di negara ini adalah membela rakyat. Ketika saya tahu bahwa orang tua saya sendiri yang telah membesarkan saya dengan penuh keringat dan jujur ditindas oleh oknum aparat, saya tidak melihat lagi seragam saya sebagai jenderal. Saya melihat diri saya sebagai seorang anak yang datang membela orang tuanya. Saya datang bukan sebagai Jenderal TNI Abdurrahman, tapi sebagai anak dari Bapak Kartono dan Ibu Siti." Kamera-kamera berdetak lebih cepat. Kalimat itu sangat kuat, menyentuh sisi kemanusiaan yang sering dilupakan dalam konflik antar institusi negara. Kepolisian menuduh saya merusak aset negara. Baik, mari kita bandingkan berapa harga pagar besi dan satu unit mobil patroli rusak yang saya hancurkan. Katakanlah itu kerugian ratusan juta rupiah. Tapi, berapa harga kehormatan dan martabat rakyat yang diinjak-injak oleh oknum bernama Doni dan Kompol Wisnu selama bertahun-tahun? Berapa harga kepercayaan rakyat kepada negara ini? Ia kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini adalah ratusan kesaksian warga desa Tanjung Sari yang selama ini bungkam. Kesaksian tentang pungutan liar, ancaman, dan perlakuan kasar yang mereka terima. Kami memiliki rekaman suara Doni yang dengan jelas meminta tebusan jika motor ini ingin keluar. Kami akan serahkan semua bukti ini kepada pengadilan, dan kami akan pastikan bahwa persidangan ini bukan hanya tentang nasib saya, tetapi tentang penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat.
Abdurrahman menatap lurus ke kamera utama. Kepada para petinggi kepolisian, khususnya Jenderal Budiarto, saya menghargai langkah Anda membawa ini ke pengadilan, tetapi saya ingin Anda ingat, perang ini bukan hanya perang institusi, ini adalah perang kebenaran melawan kesewenang-wenangan. Jangan harap Anda bisa menutupi kebobrokan internal Anda dengan menyeret nama TNI ke meja hijau. Kami akan bongkar semuanya, dari akar hingga daunnya. Saya tahu risiko yang saya ambil, karir saya, bahkan mungkin kebebasan saya dipertaruhkan. Tapi saya lebih memilih menjadi rakyat biasa yang berdiri tegak membela kebenaran, daripada menjadi jenderal yang melihat penindasan di depan mata dan memilih untuk diam. Bagi saya, motor tua ini, Abdurrahman mengelus jok motor itu perlahan, adalah simbol. Simbol dari jutaan mimpi rakyat kecil yang seringkali dianggap remeh oleh pemegang kekuasaan. Saya tidak akan membiarkan simbol itu dicemari lagi. Ia mengambil jeda terakhirnya. Pengacara kami telah siap, semua bukti telah disiapkan, rakyat Tanjung Sari siap bersaksi, dan saya siap. Kita akan lihat di pengadilan nanti, siapa yang dilindungi oleh Allah dan siapa yang dilindungi oleh uang dan pangkat. Setelah mengucapkan kalimat penutup itu, Abdurrahman tidak memberi kesempatan untuk sesi tanya-jawab. Ia hanya mengangguk sopan kepada para jurnalis dan berjalan meninggalkan podium, meninggalkan keheningan yang mencekam dan beribu pertanyaan di benak publik. Dampak dari konferensi pers ini langsung terasa. Dalam hitungan jam, tagar #MotorTuaJenderal menjadi trending topik nomor 1, mengubah opini publik yang semula terbelah menjadi dukungan besar bagi Jenderal Abdurrahman. Di markas besar kepolisian, ruang kerja Jenderal Budiarto penuh dengan asap rokok. Ia menatap layar televisi yang masih menampilkan cuplikan konferensi pers Abdurrahman. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal di atas meja. Sialan, dia membalikkan keadaan, geram Budiarto kepada kepala stafnya. Dia mengubah kasus perusakan aset negara menjadi perang moral dan kasus pungli rendahan. Semua media sekarang berpihak padanya. Jenderal, publikasi bukti-bukti pungli itu harus kita hentikan, apalagi rekaman suara Doni itu sangat merusak, kata kepala staf mencoba menenangkan. Tidak bisa dihentikan, dia sudah menyebar semuanya ke pengacara sipilnya. Kita hanya bisa menyerang balik. Budiarto berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kita harus fokus pada kerusakan yang dia sebabkan. Kita harus pastikan bahwa pengadilan memandangnya sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan negara. Panggil semua tim hukum. Saya mau mereka besok sudah siap dengan tuntutan maksimal. Saya akan pastikan Abdurrahman mendapatkan ganjaran setimpal atas arogansinya. Bagaimana dengan Doni dan Wisnu Jenderal? Apakah kita perlu mengamankan mereka dari jangkauan publik? Budiarto menyeringai tipis. Tidak perlu, biarkan mereka hadir di persidangan. Biarkan publik melihat betapa rendahan dan menjijikannya kelakuan Doni. Itu akan membuat kasus ini terlihat lebih seimbang. Setelah itu, kita akan buang Doni ke tempat yang paling busuk. Sekarang, fokus kita adalah satu, menghancurkan Jenderal Abdurrahman di pengadilan sebelum dia sempat memecah belah negara ini. Dan pastikan, Kompol Wisnu tetap bungkam tentang siapa sebenarnya yang memerintahkan penahanan motor itu dan siapa yang menerima bagian dari uang tebusan itu. Jika Wisnu bernyanyi, kita semua tamat. Di sudut ruang tahanan Polsek yang kini menjadi saksi bisu, Kompol Wisnu mendengar berita itu dari radio kecil yang diselundupkan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jenderal Abdurrahman telah menyatakan perang terbuka, dan kini ia tahu nyawanya dan rahasia besar di balik penahanan motor itu berada di ujung tanduk. Ia harus memilih apakah akan tetap loyal kepada atasan yang membuangnya atau mengakui kebenaran demi keselamatannya sendiri.
Keputusan itu harus diambil secepatnya, sebelum persidangan dimulai dan sebelum Doni, yang sekarang ditahan di sel terpisah, mulai berbicara hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Ketegangan semakin memuncak, mempersiapkan panggung untuk persidangan abad ini. Kompol Wisnu menempelkan telinga ke radio kecil itu, detak jantungnya berpacu seiring setiap kata yang diucapkan penyiar berita. Ia mendengar rencana Jenderal Budiarto untuk menuntut Abdurrahman dengan pasal perusakan aset negara dan ancaman stabilitas. Tuduhan yang sangat berat sengaja dirancang untuk mengubur Abdurrahman hidup-hidup. Namun yang lebih menakutkan bagi Wisnu adalah nada bicara Budiarto. Ia terdengar seperti seorang jenderal yang sedang membersihkan rumahnya, membuang sampah yang sudah tidak berguna. Sampah itu, pikir Wisnu, adalah dirinya. Mereka akan menjadikan Doni kambing hitam yang menjijikkan, dan aku akan menjadi tumbal yang tahu terlalu banyak, bisik Wisnu, matanya menatap langit-langit sel yang lembab. Rahasia yang ia genggam bukan hanya soal penahanan motor butut, itu adalah rahasia tentang jaringan korupsi terstruktur yang melibatkan beberapa eselon tinggi di markas besar kepolisian. Motor tua itu hanyalah umpan, disita atas perintah samar dari atas, tujuannya untuk memberi pelajaran pada rakyat kecil yang coba melawan kebijakan lahan, dan Doni